wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat kita kirimkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini tausiah kita terkait dengan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi jaminan, Allah memberi garansi kepada kita umat Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Apa garansinya? Jaminannya adalah semua umat Rasulullah nanti di hari kemudian semuanya akan masuk surga. Jadi semua umat Rasulullah nanti pada akhirnya akan masuk surga semua. Sehubungan dengan ini, sekaitan dengan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dengan mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kecuali umatku yang tidak mau masuk surga. Qila mayyata ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Dan umatmu wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaran yang saya bawa, yaitu agama Islam, maka dia masuk surga. Wa man asani, tetapi barang siapa yang mendurhakai aku, siapa yang tidak mau patuh terhadap ajaran yang saya bawa, faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Sehingga ulama kita menjelaskan bahwa semua umatnya Rasulullah itu masuk surga dengan dua cara. Saya ulangi, umatnya Rasulullah itu akan masuk surga dengan dua cara. Yang pertama, masuk surga secara langsung, ya. Yang kedua, masuk surga tidak langsung. Jadi ada yang langsung tidak singgah-singgah, ada yang tidak langsung, ya singgah dulu, ya. Dia dikasih singgah atau transit istilahnya, transit gitu. Sama kalau orang biasa pergi umrah atau haji, biasa ada transitnya dulu, singgah dulu.
Nah, sama juga nanti di hari kemudian umat Islam ada yang transit dulu. Di mana transitnya? Di neraka. Kenapa dikasih singgah di situ? Mau dibersihkan dulu. Ya. Ini yang mau dibersihkan ini tergantung. Semakin banyak dosanya dan semakin besar, maka semakin lama juga dibersihkan. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada 1 bulan, macam-macam, tergantung. Perbandingan waktu di sana 1:1000. 1 hari di sana 1000 tahun perhitungan kita. Itu dalam Al-Quran disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alf-sana. 1 hari ukurannya sama dengan 1000 tahun. Jadi bagaimana kalau 1 minggu dibersihkan, di laundry, setelah itu disetrika, baru setelah bersih baru dikasih masuk ke surga. Kenapa mesti dibersihkan? Oleh karena surga itu, ibu-ibu, adalah tempat suci. Tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali mereka yang sudah bersih, sudah suci. Jadi kalau ada yang masih kotor, ada orang yang meninggal dengan dosa-dosanya, dia tidak sempat bersihkan, dia tidak tobatkan di dunia, ya, maka nanti inilah yang akan dibersihkan nanti di neraka. Jadi surga itu adalah tempat yang suci, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Oleh karena itu, ibu sekalian, mengapa kalau ada bayi yang lahir lalu meninggal, itu langsung surga dia? Kenapa? Padahal belum ada amalnya, belum ada sholatnya, belum ada puasanya, belum ada ibadahnya. Tapi kenapa masuk surga? Itu karena kesuciannya, karena kebersihannya. Suci, dia masih bersih dari dosa, belum pernah melakukan dosa. Sama juga nanti di hari kemudian, orang akan dibersihkan, akan disucikan sebelum semuanya masuk ke dalam surga. Nah, ibu sekalian, yang mana kita mau pilih? Mau masuk surga langsung atau mau transit dulu? Nah, itulah doa yang kita baca. Itulah doa yang kita sering baca. Itulah doa yang sering kita baca. Itu dalam doa, di akhir doa kita itu, waqina adzabannar. Ya Allah, hindarkanlah kami siksa neraka. Maksudnya jauhkan kami dari siksa neraka. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu yang pertama, kemuliaannya umatnya Rasulullah dijamin oleh Allah. Yang kedua, disebutkan, ada riwayat disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Nabi Musa alaihi salam itu pernah bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian bahwa Nabi Musa itu adalah salah satu gelarnya disebut dengan Kalimullah. Dan ini menjadi salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bisa berkomunikasi, berbicara dengan Allah, sehingga dia digelar dengan Kalimullah, teman bercakapnya Allah, atau istilah sekarang teman chatting. Jadi Nabi Musa itu sejak itu sudah ada chatting, tapi caranya kita tidak tahu, tidak dijelaskan. Nabi Musa berbicara, jadi itu gelarnya Nabi Musa al-Kalimullah, teman bicaranya Allah.
Dan disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan suatu percakapan. Nah, ketika itu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan. Wahai Tuhan, saya lihat di lauhil mahfuz ada umat, idza hamma ahadun bihasanatin, kalau umat itu berniat melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, lalu belum sempat dia kerjakan, kutibat lahu hasanatun wahidah, maka Allah sudah mencatat baginya satu pahala. Sudah mencatat satu pahala. Itu kalau berniat melakukan kebaikan tapi tidak sempat dilakukan kebaikan itu, maka Allah sudah mencatat dia dapat satu pahala. Wa idza 'amilaha kutibat lahu 'asyru amsalha. Tetapi jika dia mengerjakan apa yang telah dia niatkan tadi, dia melakukan kebaikan apa yang telah dia niatkan, kutibat lahu 'asyru amsalha, maka Allah mencatat baginya mendapat 10 pahala. Mendapat 10 pahala. Ila sab'i mi'ati dha'fin fasaida, kemudian Allah melipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Kemudian wa idza hamma ahaduhum bisayyi'ah, jika umat itu berniat melakukan keburukan, jika umat itu berniat melakukan kejahatan, lam yuktab alaihi syai', lalu dia tidak mengerjakan apa yang telah diniatkan itu, dia belum mengerjakan kejahatan atau keburukan yang dia niatkan itu, lam yuktab alaihi syai', Allah belum catat dia melakukan suatu dosa. Jadi belum dicatat. Kalau itu kejahatan, kalau baru niat itu belum dicatat. Wa idza 'amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Tetapi jika dia sudah melakukan kejahatan itu, barulah dicatat oleh Allah melakukan suatu perbuatan dosa, dan dosanya cuma satu. Jadi satu perbuatan dosa dicatat satu. Kalau kebaikan, satu kebaikan dicatat 10 kebaikan, 10 pahala. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, ketika umatnya Rasulullah melakukan suatu kejahatan, suatu perbuatan dosa, maka malaikat itu tidak langsung mencatat, tetapi dia tunda beberapa saat. Ada kemungkinan orang ini dia tobat sebelum dicatat oleh malaikat itu. Nah, ketika dia tobat, maka tidak jadi tadi dicatat oleh malaikat. Nah, itu Allah memberikan kesempatan kepada kita agar secepat mungkin ketika telah melakukan kesalahan, tobatkan kesalahan itu, tobat dari perbuatan salah atau perbuatan dosa. Tetapi kalau kebaikan yang kita kerjakan, malaikat tidak pernah menunda sedikit, langsung dicatat. Itu kalau kebaikan. Tetapi kalau itu perbuatan dosa, itu ditunda beberapa saat atau beberapa waktu. Itu dalam satu riwayat. Kemudian Nabi Musa kembali berkata, ya Rabbi, inni ajidu fil alwah. Ya Allah, ya Tuhan, saya juga melihat di dalam lauhil mahfuz ummatan, ada satu umat, humus sabiquna humul akhiruna yaumal qiyamah. Umat itu adalah umat yang paling belakang datang, umat yang paling terakhir, umat yang paling di belakang, tetapi nanti di hari kemudian adalah umat yang paling pertama masuk surga. Jadi umat ini adalah umat yang paling terakhir, tetapi umat yang paling duluan nanti di hari kemudian masuk ke dalam surga.
Maka Nabi Musa berkata, manhum ya, siapakah umat itu? Siapa umat itu? Maka Nabi Musa bertanya, siapa umat itu yang mendapatkan kemuliaan seperti itu? Maka Allah menjawab, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat yang kamu tanyakan itu, Nabi Musa, adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa berkata lagi, faj'alhum ummati, jadikan umat itu umatku. Jadi Nabi Musa berharap agar Allah menjadikan umat itu umatnya, karena keutamaan itu. Tetapi kemudian Allah tidak menerima itu, lalu dia memohon lagi, ya Allah, jadikan aku umatnya, jadikan aku umat itu. Ini sampai-sampai Nabi Musa berharap kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya Rasulullah, karena melihat tadi keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan wahyu. Allah menurunkan wahyu di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Ini dalam surah Al-A'raf. Artinya, ya Musa, wahai Nabi Musa, inni istafaituka, saya sudah memilihmu menjadi nabi. Ya, saya sudah memilih menjadi nabi 'alan nasi, atas manusia, bi risalati, dengan risalahku, dengan agama yang aku berikan, wa bi kalami, dan dengan firman-firmanku, fakhuz ma ataituka, ambil apa yang aku sudah berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau hambaku yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Apa maksudnya? Jadi Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Musa, kalau aku sudah memberikan apa yang aku sudah berikan kepada itu, terima itu, dan tidak usah lagi berharap-harap, meminta-minta apa yang saya tidak berikan kepada kamu. Dari sini menjadi pembelajaran bagi kita, ibu-ibu sekalian. Ketika Allah sudah memberikan kepada kita nikmat, ya, syukuri itu, dan tidak dengan tidak lagi berharap-harap, meminta-minta apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Nah, itu namanya orang bersyukur. Jadi apa yang Allah berikan itu terima, dan apa yang tidak diberikan tidak usah kita minta-minta. Karena boleh jadi Allah tidak berikan karena itu tidak mendatangkan manfaat misalnya. Boleh jadi seperti itu. Allah tahu bahwa kalau saya berikan kepadamu ini tidak mendatangkan manfaat. Saya berikan ini karena inilah yang mendatangkan manfaat kepadamu. Nah, itu. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu tadi yang kedua, keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya bahwa ada dua nama Allah, ya, ada dua nama Allah dalam Asmaul Husna itu, ya, ada dua namanya. Kata Rasulullah, ismani min asma'illahi ta'ala. Ada dua nama Allah dari Asmaul Husna itu, summiya biha ummati, di mana Allah dengan namanya itu, dengan dua nama itu tadi, memberi nama kepada umatku, kata Rasulullah. Jadi dua nama dari Asmaul Husna itu Allah pakai itu untuk memberi nama kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, sama nafsahu as-salam. Allah menamai dirinya dengan as-salam. Ya, jadi ada itu nama Asmaul Husna, as-salam. Ya. Apa artinya as-salam? Yang maha damai. Ya.
Allah yang memberi, yang selalu memberi rasa damai, rasa tenang, rasa tentram. Itu nama Allah itu asal. Kemudian wasamma ummati al-muslimina. Lalu Allah dengan nama itu memberi nama kepada umatku al-muslimin, orang-orang yang muslim. Jadi artinya orang-orang yang muslim adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rasa damai, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang muslim itu. Jadi kita ini bersyukur sebagai umatnya Rasulullah karena kita dinamai oleh Allah dengan namanya sendiri, dengan nama Allah sendiri, yaitu As-Salam, menjadi al-muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, wasamma nafsahu al-mu'minu. Allah menamai dirinya dengan al-mu'min. Jadi ada itu juga Asmaul Husna al-mu'min, al-mu'minul muhaimin, al-azizu, al-jabbar, dan seterusnya. Wasammallahu ummati al-mu'minina. Apa artinya al-mu'min? Al-mu'min artinya Allah yang memberi rasa aman. Ya. Allah yang memberi rasa aman. Kemudian Allah menamai umatnya Rasulullah dengan al-mu'minina, orang-orang mukmin, yang sering kita istilahkan orang-orang mukmin, orang beriman. Sesungguhnya artinya orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung kalau kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mukmin. Orang berarti kita selalu mendapatkan rasa aman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nama Allah yang Allah kemudian pakai untuk menamai umatnya Rasulullah, yaitu As-Salam menjadi al-muslimin, yang kedua al-mu'min menjadi al-mu'minin. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak keutamaan umatnya Rasulullah. Ini yang terakhir barangkali. Wa dzakara anna Adam alaihi salatu wassalam, telah disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam qala, pernah berkata, Inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah telah memberi karamah, kalau istilah bahasa misalnya karamah, artinya karamah itu keutamaan. Allah memberi karamah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4. Jadi 4 karamah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, 4 keutamaan di mana saya tidak diberi, di mana Allah tidak beri kepada saya, kata Nabi Adam. Jadi 4 keutamaan ini diberikan kepada umatnya Rasulullah, tetapi kepada Nabi Adam tidak diberi. Apa itu? Yang pertama, anna qabula taubati kana bi Makkah. Kata Nabi Adam, tobatku, kata Nabi Adam, itu nanti diterima oleh Allah setelah saya ada di Mekah. Nanti saya sampai di Mekah, baru Allah terima tobatku selama ini setelah saya melanggar perintah Allah itu, yaitu memakan buah khuldi. Setelah itu diturunkan ke bumi. Di situ bahkan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah, nanti diterima ampunnya, tobatnya telah sampai di Mekah. Itu yang pertama. Sementara umatnya Nabi Muhammad, kalau dia telah melakukan perbuatan dosa, kapan dan dimanapun dia memohon ampun kepada Allah, diterima tobatnya. Tidak mesti di Mekah. Kalau Nabi Adam diterima tobatnya itu di Mekah. Tapi kalau umatnya Rasulullah, kalau dia bertobat kepada Allah, kapan dan dimanapun dia berada, Allah akan menerima tobatnya. Fa yataqabbalallahu taubatahu. Itu yang pertama. Yang kedua, inni kuntu labisan. Kata Nabi Adam, dulu saya dikasih pakaian oleh Allah. Falamma asaitu, tetapi setelah saya melanggar perintah Allah, ja'alani iryanan, Allah mengambil pakaianku. Jadi tidak ada pakaian. Setelah melanggar perintah Allah, Allah ambil pakaiannya. Itu kata Nabi Adam.
Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sementara umatnya Nabi Muhammad ya'suna uratan fayalbasuhumullahu. Ada umatnya ya Rasulullah, ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa tanpa busana, tanpa berpakaian. Ada yang melakukan seperti itu. Dia melakukan dosa tanpa busana. Fayalbisuhumullah, tetapi Allah tetap memberinya pakaian. Allah tidak mengambil pakaiannya. Ya. Itu yang kedua. Watsalisu, dan yang ketiga, kata Nabi Adam, inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika saya melanggar perintah Allah, farraqa baini wa baina imraati, Allah pisahkan saya dengan istriku. Allah pisahkan apa sih sa'laka karing Allah taala sekam baining. Ya. Dalam sejarah disebutkan ketika Nabi Adam dengan istrinya diturunkan ke bumi, ke dunia, itu diturunkan di tempat yang terpisah. Di tempat yang terpisah. Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan istrinya diturunkan di daerah Jeddah, daerah Mekah. Ya, berapa jaraknya itu India dari Mekah ke Jeddah? Apalagi ketika itu belum ada kendaraan. Kira-kira bagaimana caranya itu ketemu Nabi Adam dengan Hawa? Jadi diturunkan di tempat yang terpisah. Mereka saling mencari. Nabi Adam mencari istrinya, istrinya juga begitu mencari suaminya. Saling mencari. Dan menurut sejarah, pencarian mereka itu kurang lebih 100 tahun lamanya. Kurang lebih 100 tahun lamanya Nabi Adam mencari istrinya. Dan Allah pertemukan, nanti Allah pertemukan setelah itu, setelah sekian ratus tahun, 100 tahun lamanya, itu di Arafah, di padang Arafah. Sekarang istilahnya di padang Arafah. Nah, disitulah Nabi Adam bertemu dengan istrinya Hawa di dunia, di bumi. Maka dinamailah padang itu namanya padang Arafah, padang pertemuan. Ya, itu sejarahnya mengapa dinamai padang Arafah. Itu Nabi Adam dipisahkan setelah melakukan perbuatan dosa, dipisahkan dengan keluarganya, dengan istrinya. Tetapi wa ummatu Muhammadin, kata Nabi Adam, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'suna, mereka melakukan perbuatan dosa, wala yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, tidak dipisahkan dengan istrinya, tidak dipisahkan dari keluarganya. Tidak dipisahkan, Allah tidak pisahkan. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Saya melakukan dosa di dalam surga, Allah keluarkan saya. Allah keluarkan saya dari surga. Jadi saya berdosa di dalam surga. Ini setelah saya melakukan dosa, Allah keluarkan saya. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'suna kharijal jannah, mereka melakukan dosa di luar surga. Ya, kita semua ini di luar surga. Fayadkhulunaha bitaubah, tetapi kemudian Allah memasukkan umatnya Nabi Muhammad dengan tobat mereka. Jadi kita ini di luar surga, kita kalau berdosa dan bertobat kepada Allah, Allah kemudian masukkan kita ke dalam surganya. Ya, ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah sekian di antara keutamaan, ya, kelebihan daripada umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan atau karamah atau kemuliaan, ya, kemuliaan yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi, baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Sekira inilah barangkali tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.